Part 29. Ma, kamu lihat ponselku tidak? Tanya Reza pada sang istri. Ajeng yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang ponsel suaminya tersebut. Tadi perasaanku letakkan di meja tapi kenapa sekarang tidak ada? Ucap Reza pula. Seraya terus mengingat-ingat di mana terakhir dia meletakkan benda pipi itu. Sekarang sudah hampir jam 8, sudah saatnya dia pergi ke kantor tapi ponselnya malah tidak ditemukan. Coba cari yang benar Mas. Sean juga sudah pergi sekolah, tidak mungkin ada padanya kan? Tanya Ajeng pula. Dia yang baru selesai mandi segera memakai baju. Sementara Reza sibuk sendiri mencari ponselnya. Pria itu tidak tahu jika benda itu saat ini sedang digunakan oleh sang adik untuk menghubungi calon suaminya. Rili bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun saat menggunakan ponsel kakaknya itu. Dan kabar tentang pernikahan Rili dan seorang pria bernama Liam akhirnya pun didengar juga oleh Louis. Meski kini Louis telah tinggal di Servo, tapi tetap saja dia selalu mengetahui semua kabar tentang Rili. Baginya Rili masihlah poros hidup dia. Selama Rili belum menikah maka baginya masih selalu saja ada harapan bahwa mereka akan kembali bersama. Namun setelah mengetahui kabar ini maka runtuhlah semua harapan dia. Meski Louis telah membesar hati untuk menjadi ayah bagi baby Elsa, namun tetap saja dia tidak bisa membuka hatinya untuk Cassandra. Penyesalan atas Rili telah membuatnya mati rasa. Seumur hidup rasanya hanya akan dia gunakan untuk meratapi diri sendiri. Gadis itu akan menikah. Apa kamu akan datang ke Indonesia? Tanya Cassandra. Pagi tadi baby Elsa merengek ingin bertemu dengan Louis. Dan akhirnya Cassandra membawa sang anak ke kantor. Dia pun sebenarnya sudah berusaha untuk menjauhkan anaknya dengan sang adik ipar. Tapi nyatanya tetap seperti ini hasilnya. Elsa tetap saja menjadikan Louis sebagai dadinya. Cassandra juga merasa bersalah atas berakhirnya hubungan Louis dengan Rili. Tapi pada akhirnya dia tak bisa berbuat apa-apa. Aku akan datang. Apa kakak mau ikut juga? Tanya Louis. Sejak dulu hingga saat ini panggilan Louis dengan Cassandra tidak berubah. Kakak, mengisyaratkan bahwa Cassandra tetaplah kakak iparnya. Benarkah aku boleh ikut? Tanya Cassandra pula. Mendengar tawaran itu dia pun tersenyum lebar. Rasanya bukan hanya sekedar akan menghadiri sebuah pesta pernikahan tapi juga sekaligus liburan. Tentu saja. Elsa pasti menangis ingin ikut denganku. Kalau dia ikut artinya kakak juga harus ikut. Baiklah. Tapi apa aku boleh mengajak Fredly? Tanya Cassandra dengan malu-malu. Fredly adalah pria yang saat ini sedang dekat dengan Cassandra. Elsa memang cukup dekat pula dengan pria itu. Tapi tetap saja dadinya hanyalah Daddy Louis. Tidak apa-apa. Kita akan pergi sehari sebelum pesta itu digelar. Putus Louis. Oke. Kalau begitu aku akan pulang sekarang. Lagi pula Elsa sudah tidur. Balas Cassandra. Louis hanya menganggukkan kepalanya setuju. Dan ketika baby Elsa beserta kakak iparnya meninggalkan ruangan ini, sepi kembali merayapi hati pria itu. Louis membuka ponselnya dan melihat masih banyak foto kebersamaan dengan Rili. Saat mereka terus bersama di belakang semua orang. Cinta yang sembunyi-sembunyi namun begitu indah. Kini saatnya Louis benar-benar melupakan semua kenangan itu. Dengan hati yang terasa begitu berat, akhirnya Louis menghapus foto itu satu persatu. Louis membuang nafasnya dengan kasar seolah sedang membuang semua beban yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Kini Rili telah menemukan kebahagiaannya sendiri jadi dia pun harus rela melepaskan Rili.
Tak ingin jadi batu sandungan kebahagiaan wanita tersebut. Besok di saat mereka bertemu di hari pernikahan itu, Louis akan tersenyum dan mengucapkan selamat. Lagi. Louis membuang nafasnya dengan kasar. Dia bahkan terus mengulanginya sampai hati itu sedikit terasa longgar. Di Indonesia persiapan pernikahan Riley dan Liam sudah rampung. Benar-benar hanya tinggal menunggu acara itu digelar. 2 hari sebelum hari H, Riley akan melakukan perawatan tubuh. Dia diantar oleh kakak ipar keduanya Kak Alika untuk mendatangi sebuah tempat spa. Riley akan mendapatkan pijatan refleksi, hingga tubuhnya akan tetap segar bugar selama acara pernikahan itu berlangsung. Gadis cantik itu masih tidak sadar juga, jika selama dipingit Liam pun terus mengawasi dia. Jiwa mafia dalam diri Liam tak bisa sepenuhnya hilang. Terkadang dia masih licik dan menggunakan kemampuannya untuk mempermudah semua jalan. Seperti hari ini, Liam telah mensabotase data Riley di tempat spa tersebut. Nanti yang akan masuk sebagai terapis bukanlah terapis sungguhan, tapi Liam. Dengan bibir yang tersenyum miring, Liam mulai memasuki ruangan Riley ketika dilihatnya maka ipar dia Kak Alika keluar dari ruangan itu. Riley kini hanya sendirian di sana dengan kain tipis sebagai handuk. Terapis Riley yang asli akan datang 20 menit lagi. Jadi kini dia yang akan lebih dulu menghabiskan waktu bersama sang calon istri. Liam sudah rindu sekali. Rasanya sampai kapanpun dia tidak akan sanggup berjauh-jauhan dengan calon istrinya tersebut. Klek. Suara pintu terbuka. Riley yang sudah tidur di atas ranjang dengan posisi tengkurap pun langsung memejamkan matanya. Siap menerima sentuhan yang akan menenangkan sampai ke jiwa. Riley bahkan tersenyum kecil saat mendengar terapis tersebut mulai menyalakan musik instrumental yang begitu indah. Namun, kedua mata Riley sontak terbuka saat terapis tersebut menyentuh kedua kakinya. Tangan itu terasa cukup kasar dan begitu besar. Tangan itu terasa seperti tangan seorang pria, bukan wanita seperti yang dia minta. Dengan kedua matanya yang mendelik Riley menoleh ke belakang melihat siapa terapis tersebut. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat Liam berdiri di sana. Liam. Pekik Riley. Kesal bercampur kaget dan deg-degan. Sementara Liam malah tersenyum lebar. Riley sangat seksi. Aku sangat merindukanmu. Ucap Liam. Hais. Pergi sana. Dasar mesyung. Kesal Riley. Dia bangun dari tidurnya dan mengambil bantal kecil yang tadi dia gunakan. Kini Riley menggunakan bantal itu untuk memukul Liam. Au, Ril, kenapa memukulku? Harusnya aku mendapatkan pelukan dan ciuman. Ucap Liam seraya menghindari semua pukulan Riley. Ciuman pantatmu. Sana pergi. Kesal Riley. Sebenarnya dia sangat malu. Apalagi saat ini Riley hanya menggunakan kain tipis untuk handuk. Tubuhnya jelas bisa diterawang dengan mudah oleh Liam. Dan karena Riley terlalu kuat dalam bergerak memukul Liam, pengait kain yang dia buat jadi longgar, hingga lambat laun terlepas dan membuatnya jatuh. Ahek! Pekik Riley. Namun Liam buru-buru memeluknya kuat, menyembunyikan Riley di dalam jas yang dia kenakan. Glek! Liam menelan ludah. Kini yang dia peluk adalah Riley yang tak memakai sehelai benang pun. Liam! Riley kesal sekali. Dia sangat malu. Bahkan merasakan dengan jelas kedua tangan kekar Liam memeluk tubuhnya dengan erat. Skin to skin pertama kali yang mereka lakukan. Wajah Riley sudah nampak begitu merah seperti kepiting rebus. Sementara jantungnya sudah berdegup tidak karuan dan tak terkendali. Tutup matamu. Titah Riley kemudian. Tapi bukannya memejamkan mata Liam menatap wajah Riley dengan lekat.
Bahkan pandangannya terus turun ke bawah dan melihat dengan jelas dua dada Sintal yang menempel di dadanya. Sekelebat Liam bahkan seperti melihat puncak dada itu, hingga membuatnya meremang dan tegang di bawah sana. Hia, jaga matamu itu. Kesal Riley. Saking kesalnya Riley bahkan mulai menggunakan keahlian bela dirinya, menendang tulang kering kaki Liam sampai pria itu melepaskan pelukan. Ril, pekik Liam. Tak sampai di sana, Riley pun mendorong kuat tubuh Liam sampai jatuh terjerembab di atas ranjang. Sementara dia buru-buru mengambil kain yang terjatuh itu dan kembali memakainya untuk menutupi tubuh. Awas kamu ya. Geram Riley di antara kedua tangan yang sibuk merapikan diri. Tapi saat Riley mendekat kali ini, Liam bergerak lebih dulu untuk mencekal wanita itu. Mereka terlibat sebuah perkelahian kecil, dan berakhir Riley yang jatuh di atas ranjang dan ditindih oleh Liam. Hahaha. Nafas mereka berdua terengah. Pertarungan itu membuat keduanya cukup kehabisan tenaga. Liam tersenyum lebar. Melawan Riley seperti ini justru semakin membuatnya cinta. Makin cinta. Sebentar saja, ucap Liam. Setelahnya dia mengikis jarak dan menjangkau bibir Riley. Dilumatnya. Begitu lembut sampai tubuh Riley terasa merinding. Tadi Riley bisa menolak semua sentuhan. Tapi sekarang setelah mendapatkan ciuman seperti ini dia seolah hilang kendali. Riley seperti terhipnotis dan ikut membalas ciuman itu. Bahkan menurut saat Liam mengajaknya untuk bermain lidah. Dua tangan Riley telah dicekal di atas kepala dengan satu tangan Liam. Sementara tangan Liam yang lain mulai menjamah tubuh Riley dengan perlahan. Hingga bersemayam di lembah sana. Lembah yang sudah begitu basah. Duk. Riley sontak membenturkan kening mereka berdua saat Liam bergerak liar di bawah sana. Sakit Liam sampai melepaskan ciuman. Jaga tanganmu. Sengit Riley. Liam terkekeh. Susah sekali membobol pertahanan Riley ini. Iya maaf. Lihat saja nanti. Di malam pertama kita aku tidak akan melepaskanmu. Balas Liam. Akhirnya dengan terpaksa dia melepaskan Riley. Bahkan membantu wanita itu untuk duduk. Tidak perlu khawatir aku akan kabur. Di malam pertama nanti akulah yang akan menyerahkan diri. Goda Riley. Liam langsung memasang wajahnya yang masam. Di saat dia sudah rela berhenti Riley malah menggodanya. Dan wajah Liam yang masam itu justru membuat Riley tertawa. Dengan sendirinya Riley pun mengecup bibir sang calon suami. Sana pulang dulu. Besok kan kita sudah menikah. Titah Riley. Cium sekali lagi. Pinta Liam. Baik mas. Jawab Riley patuh. Riley bahkan berpindah tempat duduk. Yang awalnya duduk di samping Liam kini jadi duduk di atas pangkuan Liam. Riley bahkan menarik tangan Liam untuk menyentuh dadanya dan Liam pun meremas cukup kuat. Liam tahu saat Riley melepaskan ciumannya, maka dia pun harus melepaskan pegangannya tersebut. Sudah ya. Sana pergi. Ucap Riley. Bicara di antara suaranya yang terengah. Liam pun mengangguk. Dengan bibir yang tersenyum lebar dia keluar dari ruangan spa tersebut. Kini benar-benar membiarkan Riley mendapatkan semua pijatannya. Cinta yang membara adalah Liam dan Riley. Jika beberapa hari lalu waktu terasa berjalan begitu lambat kini jadi sebaliknya. Seolah waktu merayap dengan begitu cepat. Pada akhirnya mereka semua tiba di hari-hari yang paling ditunggu. Hari pernikahan Liam dan Riley. Pernikahan itu digelar di sebuah hotel bintang 5. Lin Luxurious Hotel. Seluruh keluarga besar Aditama telah menginap di hotel itu sejak semalam. Dan seluruh anggota Black Venom pun telah mempersiapkan diri mereka dengan baik. Sama-sama menggunakan jas berwarna hitam senada.
Karena badan mereka yang kekar, semuanya jadi nampak seperti bagian keamanan acara sakral tersebut. Acara itu rencananya akan digelar sejak jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Sementara akad nikahnya sendiri akan dimulai pukul 8 pagi. Dari jam 7 pagi pintu ballroom tempat acara telah dibuka lebar-lebar. Para tamu undangan pun berangsur datang. Di acara akad nikah ini tamu undangannya dibatasi. Sementara yang untuk umum akan dimulai saat siang nanti. Louis, Baby Elsa, Cassandra dan Fredly pun telah masuk ke dalam ballroom tersebut. Di sana banyak sekali bunga hingga membuat Baby Elsa merasa sangat bahagia. Bocah cantik berusia 3 tahun tersebut langsung berlari ke sana kemari. Kalian duduk saja lebih dulu. Biar aku yang pegang Elsa, ucap Louis. Maaf ya Lou, balas Cassandra pula. Fredly hanya terkekeh. Elsa sepertinya bukan anakmu. Dia anaknya Louis. Ledek pria itu pula. Cassandra hanya mendengus. Sementara Louis sudah pergi mengejar sang anak. Dedi, bolehkan aku memiliki salah satu bunga ini? Aku mau yang warna itu. Pinta Baby Elsa dengan mata yang menatap penuh harap. Namun belum sempat Louis menjawab. Sudah ada seorang pria yang berdehem dan menghampiri mereka. Dan pria itu adalah Franz. Merasa bersalah karena dulu telah membuat Louis koma. Kini Franz ingin sedikit menebus kesalahan tersebut. Dengan cara memberikan bunga yang diminta oleh bocah cantik itu. Tentu saja boleh cantik. Bunga ini untukmu, ucap Franz. Dengan lancangnya dia memetik sebuah bunga dan menyerahkannya pada anak itu. Ye, terima kasih paman. Balas Baby Elsa dengan riang. Terima kasih, ucap Louis pula dan Franz hanya mengangguk. Setelahnya Franz meninggal keduanya dan kembali bergabung dengan teman-teman dari Black Venom. Bagus Franz. Anggap saja dosa kita padanya sudah lunas. Bisik Denzel. Dialah sekutu Franz saat penyerangan pada Louis. Iya. Balas Franz singkat. Rico dan Sergei sudah tidak peduli pada Franz dan Denzel. Mereka sibuk melihat banyaknya para gadis cantik di acara tersebut. Mengingat ucapan sang bos untuk melanjutkan hidup, maka kini mereka pun akan fokus mencari istri. Di ruang ganti Riley ditemani oleh saudara-saudara wanitanya. Ada pula saudara Mbak Ajeng yang datang. Nia adiknya Mbak Ajeng yang baru lulus SMA. Rencananya Nia nanti akan melanjutkan kuliah di Jakarta. Tinggal pula di rumah utama keluarga Aditama. Riley tersenyum saat melihat Nia repot sendiri mengurus anak-anak kecil. Di tangannya sudah menggendong baby girl. Namun keponakan-keponakan yang lain ada pula yang memeluk kakinya. Riley merasa lucu. Karena dulu dialah yang melakukan tugas itu. Hahaha. Nia, sabar ya, ucap Riley dengan tawa meledek. Nia mendengus kesal, namun langsung tersenyum saat Mbak Ajeng mendelik menatap ke arahnya. Mbak nanti repot menyambut tamu. Jadi kamu yang jaga geral, titah Mbak Ajeng. Nia hanya bisa mengangguk patuh. Iya Mbak, jawabnya pasrah. Karena Mbak Ajeng memang tidak punya babysitter.